Ketika kita bicara tentang pesantren, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kekuatan besar yang berakar di tengah masyarakat. Saat ini ada lebih dari 42.000 pondok pesantren dengan lebih dari 11 juta santri di dalamnya. Ini bukan sekedar angka, ini adalah kekuatan sosial ekonomi masa depan yang berakar di tengah masyarakat, serta tumbuh dari tradisi dan semangat perjuangan. Pesantren adalah warisan peradaban, di mana ilmu dan akhlak bersatu. Dari pesantren telah lahir tokoh-tokoh bangsa, pejuang kemerdekaan, ulama-ulama besar, para pemimpin umat, dan entrepreneur sejati penggerak ekonomi masyarakat. Dari pesantren, santri bisa mendapat bekal ilmu agama dan ilmu praktis kemandirian ekonomi, seperti di sektor pertanian, peternakan, konveksi, hingga beragam industri halal. Pernah terbayang produk digital printing berkualitas yang dipakai salah satu perusahaan di Belanda ternyata dibuat di mana? Bukan di Jakarta, bukan pula dari agensi periklanan ternama, tapi dari unit usaha G2 Printing dari Ponpes Edi Mancoro di Semarang. Ini adalah bukti bahwa pesantren sebenarnya memiliki kemampuan menghasilkan produk yang mampu menembus pasar internasional. Namun demikian, di tengah era kemajuan teknologi yang semakin masif ini, kita ingin pesantren juga mampu melahirkan para santri yang menguasai teknologi, baik di bidang pertanian modern, peternakan modern, robotik, blockchain, dan AI. Para santri harus mampu menjadi pencipta peluang, menjadi pelopor inovasi yang menciptakan solusi, serta menjadi bagian dari perubahan, tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai akhlak yang selama ini melekat pada diri para santri. Memang masih banyak hal yang harus kita perbaiki bersama, mulai dari tata kelola pondok pesantren, aksesibilitas terhadap teknologi dan pelatihan, aksesibilitas permodalan untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren, serta berbagai program bantuan pemerintah seperti KIP, MBG, JKG, dan lain-lain. Namun pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam pengembangan pondok pesantren dan menjadikan pesantren sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Saya telah merestui usulan dibentuknya Direktorat Jenderal Pesantren. Ini menunjukkan prioritas strategis pemerintah untuk semakin memperhatikan, melindungi, memperkuat, dan meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren. Itulah sebabnya Bapak Presiden telah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren untuk meningkatkan tata kelola layanan pendidikan di pesantren, menginventarisir permasalahan dan mencarikan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi pesantren, serta mendorong transformasi pesantren menjadi pendorong inovasi dan ekonomi lokal. Karena seperti Bapak Presiden selalu sampaikan bahwa peran santri masa kini tidak hanya sebagai penjaga moral bangsa, tapi juga pelopor kemajuan yang berakhlak, berilmu, dan berdaya saing.